Halo teman-teman, kali ini saya ingin berbagi informasi terkait perjalanan saya dari Indonesia ke Jerman, tepatnya dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Berlin. Kali ini saya menggunakan pesawat Turki Airlines dan ini merupakan penerbangan dengan transit ya. Jadi penerbangan pertama dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Istanbul dan penerbangan kedua dari Bandara Istanbul ke Bandara Berlin. Nah, perjalanan ini kita mulai dari Bandara Soekarno-Hatta ya. Nah, di Bandara Soekarno-Hatta tentunya kita bisa langsung ke Terminal 3 atau Terminal Internasional. Nah, di sana kita bisa langsung mengunjungi counter check-in. Nah, untuk Turki Airlines sendiri kemarin ada di counter 2B. Nah, karena antrian cukup panjang, jadi alangkah lebih baik jika kita datang lebih awal ya. Dan sebelum check-in kita juga bisa menimbang sendiri koper bagasi maupun koper kabin kita, dan di sana juga ada layanan untuk membungkus koper kita dengan plastik, saya lupa namanya, tapi layanan tersebut ada di sana. Jadi jika kalian ingin menggunakan layanan tersebut, kalian bisa gunakan sebelum kalian mengantri, seperti itu. Dan bila mana koper kita sudah masuk bagasi dan kita juga sudah mendapatkan tiket pesawat, maka kita bisa melanjutkan ke bagian imigrasi. Nah, tentunya nanti kita akan mendapatkan 2 tiket ya. Tiket pertama dari Jakarta menuju Istanbul dan tiket kedua dari Istanbul menuju Berlin. Nah, terkait bagasi sendiri ini langsung diambil di Berlin. Meskipun kita transit, tetapi bagasi akan diambil di Berlin. Jadi ketika kita di Istanbul tidak perlu membawa bagasi. Seperti itu. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa memang jika ada keluarga, teman yang mengantar kalian, ini hanya bisa sampai check-in ya. Karena ketika kita memasuki bagian imigrasi, tentunya kita sudah tidak boleh ada keluarga yang mengantar, seperti itu. Nah, pada bagian imigrasi ini tentunya kita harus melakukan 3 hal. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan pengecekan badan kita. Yang kedua, kita harus melakukan pengecekan barang bawaan yang akan kita bawa ke pesawat atau ke kabin. Dan yang ketiga adalah pengecekan paspor. Jika pengecekan barang bawaan dan badan sudah selesai, maka selanjutnya adalah pengecekan paspor. Saat pengecekan paspor, biasanya kita ditanyakan nama, tanggal lahir, dan juga ditanyakan tujuan yang akan kita lakukan di negara tersebut. Misalkan saya tujuannya apa, mengapa ke sana, dan juga saya ditanyakan terkait persyaratan. Apa saja sih persyaratan yang harus saya lengkapi sebelum saya berangkat ke sana, itu juga ditanyakan oleh pihak imigrasi. Setelah pengecekan paspor selesai, maka tahap selanjutnya adalah kunjungi gate keberangkatan. Jadi kita harus menuju ke gate keberangkatan. Dan selama menuju ke sana, di sana tersedia banyak sekali restoran maupun store yang bisa kalian kunjungi. Nah, selama menunggu di gate keberangkatan, juga kita bisa ya melihat toko-toko ataupun restoran. Kita juga bisa mengunjungi toilet atau musola yang tersedia di sana. Dan bila mana memang boarding time telah dimulai, maka kita harus mengantri. Nah, biasanya antrian ini dibagi 2 sesuai dengan nomor urut. Jadi pastikan kalian tidak salah antrian ya. Nah, setelah kita masuk ke pesawat, tentunya kita harus mencari lokasi di mana kita duduk yang sesuai dengan nomor kursi yang ada di tiket pesawat kita. Nah, di sana kita akan diberikan sebuah pouch yang terdiri dari kaos kaki, penutup mata, sikat gigi dan pasta gigi, dan juga lip balm. Selain itu, kita juga akan mendapatkan headset atau juga bantal dan selimut. Nah, headset ini kita bisa gunakan untuk menonton film atau mendengarkan musik. Nah, di penerbangan ini juga kita akan mendapatkan 2 kali makan ya, makan malam dan sarapan. Nah, setelah kita sampai di Istanbul, kita harus segera ke bagian transfer. Di bagian transfer ini kita harus menunjukkan paspor dan juga tiket pesawat kita. Setelah itu kita harus kembali melakukan pemeriksaan badan dan pemeriksaan barang bawaan yang akan kita bawa ke kabin. Nah, setelah pemeriksaan selesai, maka selanjutnya kita harus menuju ke gate keberangkatan. Nah, gate keberangkatan ini bisa kita lihat di layar ya. Di layar yang tersedia di sana, layar-layar informasi terkait gate keberangkatan. Nah, selama transit ini kita juga bisa mengakses internet dengan cara mengunjungi counter wifi
yang tersedia di bandara ya, ini sangat banyak sekali. Jadi kita bisa mengunjungi counter tersebut dan kita bisa men-scan paspor kita, dan nanti akan keluar sebuah kertas yang berisi kode untuk mengakses internet, dan akses internet ini bisa kita gunakan selama 1 jam. Nah, setelah itu maka kita harus mengunjungi gate keberangkatan kita, dan kita harus menunggu boarding time dimulai. Setelah boarding time dimulai, dan kita harus mengantri sesuai dengan antrian kita ya, nomor urut. Biasanya memang dibagi menjadi 2 bagian atau 2 barisan, dan kita harus menunggu sesuai dengan nomor urut kita. Setelah itu kita masuk pesawat. Nah, di sini kita tidak diberikan pouch seperti di penerbangan sebelumnya, kita hanya diberikan 1 kali makan. Nah, setelah sampai di Berlin, kalian bisa langsung ke bagian imigrasi. Bagian imigrasi dengan paspor non-Europe ya. Antrian di sini biasanya sangat panjang, dan selama mengantri alangkah lebih baik kalian sudah menyiapkan paspor dan juga dokumen-dokumen kalian, karena nanti ketika kalian berhadapan dengan petugas imigrasi, kalian pasti diminta paspor dan dokumen-dokumen yang kalian butuhkan sebagai persyaratan untuk pergi ke Jerman. Jadi alangkah lebih baik dokumen tersebut disiapkan selama kalian mengantri. Seperti itu. Di sana juga biasanya kalian akan ditanyakan terkait tujuan kalian. Tujuan kalian ke Jerman mau apa? Tujuan kalian ke Jerman mau ngapain? Mau berapa lama? Biasanya seperti itu akan ditanyakan. Dan pertanyaan ini bisa dalam bentuk bahasa Inggris maupun bahasa Jerman. Nah, setelah proses imigrasi selesai, maka selanjutnya kita bisa menuju ke pengambilan koper bagasi dan keluar dari bandara. So, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pengalaman saya dari Indonesia menuju Jerman, ya tepatnya dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Berlin. Terima kasih sudah menonton, dan jika kalian memiliki pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Tschüss.